Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi atau SDLC yang disingkat dengan System Development Life Cycle. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Haris Munandar, Jihad Akil, Wahyu Saroni, saya sendiri Muhammad Mansur, dan yang terakhir Siva Fauzia. Mungkin langsung aja kita ke penjelasan awalnya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini di mana informasi dapat diakses secara real time, sehingga tidak ada dinding pembatas baik secara geografis, politik, dan lain sebagainya. Masyarakat sangat haus akan kebutuhan informasi, sehingga tidak berlebihan jika informasi dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Di samping kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, seiring dengan hal itu informasi telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi yang dapat diperdagangkan. Keadaan ini terbukti dengan semakin berkembangnya bisnis pelayanan informasi seperti stasiun televisi, surat kabar, radio, dan internet yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan manusia. Perubahan lingkungan yang pesat, dinamis, dan luas tersebut didukung oleh kemajuan teknologi informasi di segala bidang. Hal ini telah mendorong transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Sejak ditemukannya komputer pada tahun 1955, perbedaan dunia telah memasuki era informasi. Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor penggeraknya telah mengubah segalanya. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal orang hingga saat ini mudah. Banyak software yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi. Semakin kerasnya persaingan bisnis, semakin singkatnya siklus hidup, barang dan jasa ditawarkan. Untuk mengantisipasi semua ini, perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Semula teknologi informasi digunakan hanya terbatas pada pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tersebut, hampir semua aktivitas organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. Dan selanjutnya di sini ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka sebagai rumusan masalah dalam makalah ini adalah tentang pengembangan sistem informasi metode SDLC. Dan identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, yakini bagaimana pendekatan pengembangan sistem informasi menggunakan metode SDLC. Dan yang kedua, bagaimana metode pengembangan sistem informasi menggunakan metode SDLC. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Lalu bab 2, landasan teori. Konsep dasar sistem, definisi sistem. Dalam mengidentifikasikan sistem terdapat dua kelompok pendekatan. Pertama, lebih menekankan pada prosedur dan lebih menekankan pada komponen atau elemennya. Kedua, pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih
menekankan urut-urutan operasi di dalam sistem. Pendekatan sistem lebih menekankan pada prosedur dan lebih menekankan pada komponen atau elemen itu sendiri. Jerry Pickgard, Andra F. Pittgren, Warren et Stilling, year 1981 menggunakan bahwa suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling membangun, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem kedua lebih menekankan pada jaringan kerja dari prosedur, lebih menekankan urutan-urutan operasi dalam sistem. Untuk mendefinisikan sistem, hal ini diungkapkan Richard Knussel 1960 bahwa suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal, tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Lalu pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya, mendefinisikan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, kelompok definisi ini adalah benar dan tidak ketentangan yang berbeda adalah cara pendekatannya, karena pada hakikatnya setiap komponen sistem untuk dapat saling berinteraksi dan untuk dapat mencapai tujuan tertentu harus melakukan sejumlah prosedur, metode, dan cara kerja yang juga saling berinteraksi. Hal ini diungkapkan oleh beberapa penulis yang banyak menggunakan pendekatan komponen dalam memberikan definisi sistem. Di antaranya adalah Barry E. Cushing 1974, Gordon B. Dempsey 1974, Robert G. Murdoch, Thomas C. Fuller, Joel Ross 1978, George H. Bonnar 1980, Robert J. Pergello, John Ritter 1982, Henry C. Lucas 1982, Robert A. Lynch, Roscoe Dempsey 1983, Stephen A. Moskov, dan Matt G. Simpkins 1984. Frederick H. Wu 1984, John F. Nash Martin, B. Robert 1984, Robert H. Blismer 1985, James O. Hicks, Jerwin Langer 1986. Prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi. Nah, di sini prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen pada waktu Anda mengembangkan sistem. Maka prinsip ini harus selalu diingat. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan dikembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi mutakhir. Sistem yang dikembangkan ini merupakan investasi modal yang besar, seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal, yaitu yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Nah, dan yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan
Sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan bahwa tanpa adanya perancangan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini, proses menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai dengan berhasil selesai dengan waktu yang direncanakan. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Prinsip ini kelihatan bertentangan dengan prinsip nomor 4, tetapi tidaklah sedemikian terhadap kerja dari pengembangan sistem. Di prinsip nomor 4 menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Ingatlah, waktu adalah uang. Misalnya, di dalam pengembangan sistem, perancangan output merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perancangan file. Ini tidak berarti bahwa semua output harus dirancang. Semuanya terlebih dahulu baru dapat melakukan perancangan file, tetapi dapat dilakukan secara serentak, yaitu sewaktu proses pengadaan hardware. Dan yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Umumnya hal ini merupakan pantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkan memang harus dievaluasi dengan cermat. Untuk kasus-kasus yang tertentu di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena tidak layak lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-sia. Sistem informasi dibangun untuk mendukung proses yang berjalan dalam sebuah organisasi, di mana di dalamnya tercakup antara lain proses perencanaan planning, pengorganisasian, organizing, dan pengendalian controlling. Pengembangan sistem informasi akan bermula pada PSI, perancangan sistem informasi, analis perancangan hingga implementasi. Selanjutnya di sini mungkin akan diteruskan dengan rekan saya Haris Munandar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya, Muhammad Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munandar. Saya melanjutkan tadi pembahasan dari rekan saya Muhammad Mansur. Di sini bab 3 pembahasan ada pendekatan pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC atau System Development Life Cycle. Pendekatan konvensional yang pertama ada pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. 2. Pelaksanaan pengembangan kerja diawali dengan melihat alur dokumen dari satu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. Selanjutnya ditentukan proses-proses pengolahan datanya. Yang ketiga, secara historis digunakan untuk mengembangkan sistem pengolahan transaksi yang ada di sistem fisik. Yang selanjutnya ada pendekatan fungsional, di mana ada 2 macam. Yang pertama, dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil atau top down. Yang kedua, pengembangan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilakukan oleh sistem, data yang menjadi masukan atau keluaran, sumber dan tujuan data, serta tempat penyimpanan data. Yang selanjutnya ada pendekatan struktur data.
Yang pertama ada sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan atau keluaran yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan instruksi sequence selection dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Yang selanjutnya ada information engineering. Yang pertama ada sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan perlu diawali dengan proses perancangan strategis informasi dan wilayah bisnis. Yang ketiga, cakupan pengembangan adalah seluruh enterprise wide basis. Yang keempat, mengaplikasikan teknik terstruktur dan automated tools. Nah, di sini yang selanjutnya ada pendekatan objek. Yang pertama, sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Yang kedua, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan operasi atau layanan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, setiap objek dalam sistem dapat penerima pewarisan atau inheritance dari objek lainnya. 4. Setiap objek dapat mempunyai kemampuan poliforisme. Di sini selanjutnya ada metode pengembangan sistem informasi, System Development Lifestyle atau SDLC, di mana System Development Life Cycle atau SDLC ini suatu sistem lama yang telah dikembangkan ke sistem yang baru. Namun saat kerja sistem baru ditemukan permasalahan dalam tahap pemeliharaan sistem yang kemungkinan tidak dapat diatasi. Maka sistem tersebut akan dikembalikan lagi ke sistem yang lama. Hal inilah yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem atau disebut dengan System Development Life Cycle. SLDC ini merupakan proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan secara untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, di mana kegunaan SLDC itu sendiri mengakomodasi beberapa kebutuhan pengguna akhir dan pengadaan perbaikan masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak. Metode ini digunakan oleh para analisis sistem ataupun pembuat program dengan tahapan-tahapan pekerjaan atau membangun sistem informasi. Nah, metode ini sangat cocok untuk pengembangan sistem besar. Setiap SDLC harus menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang memenuhi atau melebihi harapan user. Nah, mencapai selesai dalam waktu sekiranya biaya bekerja secara efektif dan efisien. Di sini selanjutnya ada kegiatan dalam tahapan SDLC, di mana ada ada 10 macam ya. Yang pertama ada inisiasi atau initiation. Tahapan ini ditandai dengan adanya kebutuhan dari user yang ada. Maka pembuatan proposal proyek perangkat lunak dimulai dari dan dibuat berdasarkan konsep sistem yang telah direncanakan. Kegiatan dalam tahapan ini ada 3. Yang pertama menentukan durasi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua menentukan sumber daya dan sistem yang dibutuhkan. Ketiga merencanakan jadwal pelaksanaan proyek. Yang kedua ada pengembangan konsep sistem
atau System Concept Development. Mendefinisikan lingkup konsep sistem hingga dokumen lingkup sistem. Kemudian menganalisa manfaat, biaya yang dibutuhkan, manajemen, rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem untuk digunakan. Memperhatikan juga risiko kemungkinan dihadapi jika sistem akan di sini ada dua contoh, ada dua konsep sistem. Yang pertama, mengidentifikasi ruang lingkup sistem. Yang kedua, menganalisa manfaat biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada perencanaan atau planning, di mana planning ini mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya dan yang diperlukan masing-masing tahapan. Sumber daya dan perangkat lunak. Tahapan ini menghasilkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mencari solusi dari masalah yang muncul dalam sistem. Kegiatan dalam tahapan perencanaan ini ada 5 ya. Yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembang. Yang ketiga, ada mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan. Yang kelima, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Yang selanjutnya ada kebutuhan analisis atau rekrutmen analisis. Menganalisis kebutuhan pemakai sistem atau user dan mengembangkan kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan fungsional. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis kebutuhan adalah wawancara, riset terhadap sistem baru, observasi lapangan, jajak pendapat, pengamatan sistem yang serupa, dan prototype. Di sini ada beberapa tahapan analisis. Yang pertama, pengumpulan informasi, mengidentifikasikan sistem rekrutmen, memprioritaskan kebutuhan, menyusun dan mengevaluasi alternatif, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Ziyad Aqil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ziyad Aqil 18428022 Sistem Informasi semester 7. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Saudara Haris Munandar. Nah, di sini tadi kita membahas tentang tahapan-tahapan SDLC. Kegiatan dalam tahapan SDLC yang pertama adalah inisiasi, kemudian pengembangan konsep, ketiga perancangan atau planning, keempat analisis kebutuhan, dan kelima yaitu desain. Di sini saya akan menjelaskan tahapan desain. Mentransformasi sistem lama menjadi sistem baru yang berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Ada dua perancangan dalam desain yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. Perancangan konseptual juga disebut dengan perancangan logika yang meliputi perancangan DFD, ERD, normalisasi, flowchart sistem, flowchart dokumen, dan laporan-laporan pendukung lainnya yang menjelaskan perjalanan sistem. Perancangan fisik meliputi perancangan input, perancangan output, perancangan form, perancangan struktur tabel, perancangan klasifikasi kode, dan perancangan klasifikasi perangkat yang dibutuhkan sistem. Di sini ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan pada tahapan desain, yaitu merancang arsitektur aplikasi, merancang antarmuka pengguna, mendesain atau mengintegrasikan database, membuat prototype untuk detail desain, mendesain mengintegrasikan kendali sistem. Kemudian tahapan yang keenam yaitu pengembangan. Setelah didesain, kemudian dikembangkan sistemnya, mengkonversiasi desain ke sistem informasi yang lengkap, termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan. Mempersiapkan prosedur kasus, pengujian, pengkodan, pengaplikasian, dan lain-lain.
Kemudian kegiatan di dalam tahap pengembangan itu membuat basis data dan mempersiapkan prosedur pengujian sistem. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah integrasi dan pengujian. Nah, setelah tadi kita mengembangkan, kemudian saatnya untuk menguji sistem. Kegiatan di dalam tahap integrasi dan pengujian yaitu memastikan bahwa sistem berfungsi seperti yang diharapkan, membutuhkan partisipasi pengguna untuk memverifikasi pengujian menyeluruh dari semua persyaratan, kemudian memenuhi semua kebutuhan bisnis. Nah, di sini adalah tahap pengujian. Kemudian tahap pengimplementasian atau penggunaan. Setelah diuji, sistem ini siap untuk diimplementasikan. Pada kegiatan di dalam tahapan implementasi yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi. Yang terakhir, yang ke-9 adalah tahapan operasi dan pemeliharaan. Di tahapan ini sistem sudah mulai dioperasi dan dipelihara. Maksudnya dipelihara adalah dijaga bagaimana sistem ini tetap bisa digunakan. Ya, kemudian fase yang terakhir yaitu disposisi, merupakan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data sesuai dengan aktivitas riset. Pada tahap ini ditekankan untuk memastikan bahwa sistem telah dikemas sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang tepat. Kegiatan dalam tahap disposisi yaitu penghentian sistem untuk memastikan bahwa informasi penting yang disimpan untuk aksi masa depan. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Nah, faktor-faktor ini meliputi ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yaitu Saudara Syifa Fauzia, dan kepadanya dipersilahkan yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia, NPM 1842 8020 Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama bisnis internal, aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi, serta strategis meliputi yang pertama yaitu visi, misi, dan strategis suatu organisasi yang menjadi suatu pedoman arah akan seperti apa suatu organisasi tersebut di masa yang akan datang. Yang B, posisi organisasi dalam industri sekarang dan kekuatan apa saja yang mempengaruhinya. C, kekuatan, kelemahan, dan peluang organisasi serta tantangan di masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan, strategi organisasi, dan dokumen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam suatu organisasi. Faktor yang kedua yaitu bisnis eksternal, merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi, misalnya aspek politik, diantaranya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya aspek ekonomi, yaitu persaingan dalam industri, tingkat permintaan dan penawaran, tingkat inflasi. Aspek sosial, yaitu hubungan dan kepercayaan mitra kerja. Dan aspek teknologi, yaitu perkembangan teknologi. Faktor yang selanjutnya yaitu internal teknologi, yaitu kondisi sistem informasi atau TI saat ini
yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi struktur organisasi SI, TI, dan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia. Portfolio aplikasi sekarang maksudnya adalah aplikasi yang telah dimiliki organisasi dimasukkan ke dalam portfolio yang berguna untuk mengetahui kondisi teknologi informasi pada organisasi sekarang ini. Pemetaan proses bisnis dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Dan yang kedua, infrastruktur teknologi informasi yaitu hardware, software, dan network. Dan yang yaitu manajemen informasi, pengolahan sistem informasi dan teknologi informasi yang telah dan akan dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendukung tercapainya sasaran bisnis. Selanjutnya, faktor eksternal teknologi, yaitu perkembangan teknologi TI terkini dan tren ke depan. Misalnya, tren teknologi TI bisa dengan mempelajari tren teknologi yang tengah berkembang, yang khususnya bisa diterapkan pada kegiatan atau bisnis organisasi. Tujuan mempelajari hal ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan teknologi yang diterapkan dan dikembangkan dalam perusahaan. Tidak semua produk-produk teknologi informasi tergolong baik. Dengan melihat tren dalam perkembangan TI sama artinya dengan mempelajari peluang baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, baik dalam peningkatan pendapatan, penurunan biaya, atau pengembangan kegiatan atau usaha bisnis. Selanjutnya yaitu teknologi yang sedang dipakai oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau bisnis organisasi. Dan yang terakhir yaitu peluang dan kemungkinan penggunaan teknologi untuk keunggulan di masa mendatang. Sekian faktor yang saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Sahroni. Oke, lanjutkan oleh saya yaitu Wahyu Sahroni yang akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi ini. Perkembangan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang serta jumlah SDM berkemampuan di bidang teknologi informasi sedikit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, keberadaan bisnis yang tersebar di banyak tempat dengan berbagai ragam perangkat keras dan mulai menyadari tentang betapa pentingnya untuk mempercayakan hubungan bagi keberhasilan pengolahan data komputer pada satu sumber yang dapat dipercaya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.